Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kemeriahan puncak peringatan Bulan Bung Karno syarat dengan sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyindir partai politik yang masih pikir-pikir alias galau. Pesan itu ditujukan ke 3 ketua umum partai yang hadir. Sementara yang lebih seru di panggung hiburan budayawan Butet Kertarejasa melayangkan sindiran sosok tokoh pandir berkoar-koar mau dijegal hingga capres yang hobinya menculik. Apakah benar puisi Butet ditujukan kepada lawan politik Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang? Yang jelas, panggung yang syarat sindiran itu semakin menajamkan pertarungan di pemilu 2024. Panggung PDI Perjuangan syarat sindiran bikin partai makin bimbang. Malam ini kita akan mengulasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Ketua DPP Partai Amanat Nasional, ada Bima Arya. Selamat malam. Kang Bima sekaligus Pak Wali Kota jauh-jauh dari Bogor, terima kasih. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Fadly John. Selamat malam Bang Fadly. Selamat malam, Nana. Turun berapa kilo Bang? Turun banyak. Oke, ini sosok yang berbeda baru pertama kali muncul di TV gitu ya. Oke, ada juga Ketua DPD Partai Golkar sekaligus politisi Partai Golkar, Bang Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Mbak. Ada juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Jarod Saiful Hidayat. Selamat malam Pak Jarod. Malam Nana. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Dan seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik kita selalu mengajak ataupun mengundang teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa melalui sambungan virtual dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Malam ini teman-teman banyak yang ikut malam ini, teman-teman silahkan nanti kalau mau mengkritik, kemudian memberikan pernyataan, menyampaikan pendapat juga silakan saja. Siapa tahu melalui diskusi ini kalian sudah tahu kira-kira siapa ya capres yang akan saya pilih nanti di TPS pada 14 Februari 2024. Terima kasih teman-teman dari Bali sudah bergabung pada malam hari ini. Saya langsung saja ke PDI Perjuangan. Pak Jarod, kemarin di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri pada pidatonya sempat mengatakan, sempat menyinggung sudah ada partai-partai yang resmi bergabung. Ya. Tapi ada juga partai-partai yang masih belum memutuskan ataupun masih bimbang begitu. Ini ditujukan ke siapa sebetulnya? Ke Golkar, PAN dan PKB, maksudnya begitu sindirannya? Bukan sindiran. Ungkapannya lah, ungkapannya. Jadi Ibu Mega kan menyampaikan esensi dari Pancasila itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Ya toh. Oleh sebab itu perlu dibangun persatuan ya. Maka tema di dalam peringatan Bulan Bung Karno itu kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Nah yang hadir di situ kan ada 3 partai yang belum bergabung. Yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan PKB. Ibu Mega ini kan kalau menyampaikan sesuatu itu pasti apa adanya. Bahasa Jawanya itu blokosuto ya toh. Beliau sudah menyampaikan blokosuto apa adanya ya dan jujur gitu kan. Apa yang disampaikan memang kami sudah silaturahim Partai Amanat Nasional ke DPP gitu. Itu juga disampaikan gitu ya. Dan kita juga mempunyai platform yang sama. Tapi apakah langsung Partai Amanat Nasional bersedia bekerjasama dengan PDI Perjuangan itu kan masalah waktu. Dan sudah ditugaskan untuk Mbak Puan nanti akan membalas silaturahim ke Partai Amanat Nasional kan gitu Pak Bima Arya. Ya. Kemudian dengan Partai Golkar kita ini kan punya hubungan historis yang cukup panjang. Banyak sekali misalkan di dalam pilkada kita bekerjasama dengan Partai Golkar maupun dengan Partai Amanat Nasional dan hasilnya juga bagus. Demikian juga dengan PKB. Oleh sebab itu Ibu Mega menawarkan gitu ya, membuka ya ruang. Kalau mau bergabung ya monggo silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Jadi nggak maksa. Iyalah kan. Jadi nggak maksa Golkar sama PAN bergabung. Kan bahasanya kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalimatnya kan tidak memaksa. Kan tidak baik kalau dipaksa-paksa. Kan gitu ya. Tapi ngebet nggak? Masa PDI Perjuangan nggak ngebet ngajak Golkar sama PAN bergabung? Begini, prinsip kita itu kan gotong royong. Ya. Perlu dibangun kesepahaman bersama ya. Dan kita samakan dulu nih platformnya, visi misinya mau ngapain ini Mas Ganjar ini. Mas Ganjar kan akan meneruskan apa sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dengan percepatan ya, percepatan. Ya. Nah, kita berharap PAN, Golkar, PKB juga sama dengan kita. Ya, untuk bisa bersama-sama ya mendukung Mas Ganjar. Tapi pertanyaan saya, PDI Perjuangan ngoyo nggak mengajak Golkar dan juga PAN bergabung?
ngoyo atau enggak itu relatif tergantung dari bagaimana nanti komunikasi yang baik, silaturahim yang baik kan gitu kan. Oleh sebab itu perlu komunikasi yang intensif antara tiga partai ini. Tapi nggak maksa ya? Tidak boleh ada paksaan. Kawin pun kan juga tidak boleh dipaksa, perlu pacaran, pendekatan ya kan. Nah, baru kalau sama-sama cocok dengan visi misi kita, dengan platform kita, ya mari kita kerjasama politik. Tapi ini menarik ya bahwa PDI Perjuangan mengundang Golkar yang sudah bergabung di KIB, kemudian mengundang PAN juga yang bergabung di KIB, terus mengundang PKB yang bergabung di koalisinya Kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan Gerindra. Ini maksudnya apa PDI Perjuangan? Ingin memecah koalisi partai-partai atau bagaimana? Enggak, Pak Jarod? Ini kan ada etika politik ya. Tapi yang kita pahami ya bahwa kayak PKB, PAN, Golkar itu kan masih belum fix untuk mengusung bakal calon presidennya. Yang sudah fix kan Gerindra ya Mas Fadlizon, itu pasti Pak Prabowo. Yang tiga ini kan masih belum, sehingga bisa kita ajak kerjasama toh. Tapi kan sudah ada dalam ikatan koalisi. Sekarang misalnya Partai Persatuan Pembangunan kan juga sudah. Dan saya yakin bahwa hubungan silaturahim antara P3, kemudian PAN dan Golkar tetap terbangun dengan baik. Demikian juga dengan PKB, ya kan? Hubungannya dengan Gerindra juga tetap hubungannya baik. Kita tidak akan kemudian mengintervensi otonomi partai politik, kedaulatan partai politik untuk menentukan pilihan yang terbaik. Siapa yang paling cocok, yang paling tepat, yang paling siap untuk percepatan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan saya yakin itu ada pada Mas Ganjar. Yang sudah disiapkan juga oleh Pak Jokowi. Karena ini kan sudah teman-teman lama, ini hubungannya sudah ikatannya erat banget gitu ya. Komunikasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan ke Golkar dan juga PAN seintensif apa Pak Jarod? Sudah sangat intensif atau belum? Sangat intensif. Sangat intensif. Saya mau tanya ke Bang Maman. Katanya komunikasi sudah intensif sekali. Tapi kita belum lihat pertemuan antara Ketua Umum Anda, Pak Erlangga Hartarto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa yang menjadi masalah Bang Maman? Nggak ada. Kalau nggak ada masalah harusnya udah langsung ketemu. Begini, sebetulnya permasalahan nggak ada. Namun kan masing-masing partai punya beberapa pendekatan ataupun faktor-faktor dalam mengambil keputusan. Kalau tadi saya klarifikasi dulu, kalau tadi dibilang bimbang nggak ada. Tidak ada kebimbangan dalam perjalanan politik itu. Yang ada adalah kalkulasi politik. Karena suka ataupun tidak suka, penentuan keputusan pencapresan ini kalkulasinya mempertimbangkan kepentingan 5 tahun ke depan. Baik kepentingan partainya dalam konteks survivalitas partai maupun juga kepentingan bangsa ke depan. Nah, saya masuk begini. Hari ini kan yang beredar di semuanya ini kan ini baru dalam pendekatan survei kan. Jadi kenapa Mas Ganjar, kenapa Pak Prabowo, kenapa Pak Anies, kenapa Pak Erlangga, kenapa si C, itu kan semua hari ini kita duduk nih sama-sama nih dari sisi survei. Baru satu, dan itu persentasenya dalam penentuan keputusan untuk membangun sebuah skema koalisi ataupun kita bisa take off, itu baru persentasenya kecil. Dalam 100% kita mau take off. Ada pertimbangan kompetensi juga. Nah, hari ini Golkar masih mempertimbangkan faktor kompetensi. Kita juga nggak mau asal ngambil keputusan, karena yang kita bawa ini negara Indonesia, pemerintahan Indonesia 5 tahun ke depan. Faktor kompetensi. Faktor kompetensi siapa nih? Capresnya? Capresnya maupun Jadi yang cawapres. maju sekarang ini Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, faktor kompetensinya belum memenuhi kualifikasi Golkar? Oh iya. Belum? Kalau tanya ke saya iya. Belum memenuhi kualifikasi Golkar? Iya. Tiga ini kan calon baru ini? pendekatan survei nih. Kalau bertanyakan masalah faktor kompetensi, kita pasti akan mengatakan bahwa Pak Erlangga yang paling berkompetensi. Karena Ketua Umum Anda. Oh enggak belum juga, tentu di mata publik kompetensinya sama dong. Karena Menko Perekonomian dan orang yang menjaga perekonomian ini tidak terjerembab jatuh pasca Covid kemarin. Faktor kompetensi. Lalu yang kedua, preferensi elit. Sekarang nih saya mau nanya, PDIP seharusnya kan sudah bisa memutuskan, cukup kan gitu. Pak Prabowo juga bisa karena sudah ada koalisi PKB. Namun kan sekarang kenapa orang belum bisa ambil keputusan? Karena ada preferensi elit, bukan cuma sekedar masalah ikatan koalisi partai. Contoh, elit A dengan elit B itu mungkin bisa beririsan. Tapi elit B dengan elit C belum tentu bisa beririsan. Preferensi elit di Golkar itu kemana arahnya? Ya ini dia yang tadi saya bilang,
perlu pertimbangan preferensi elit juga yang harus kita hitung-hitung. Tidak bisa hanya serta-merta dilihat dari faktor kompetensi saja, faktor survei saja, faktor preferensi koalisi ataupun kecocokan elit juga itu perlu dilihat. Lalu yang keempat, Mbak, ada lagi masalah tiket. Contoh begini, kalau tiket mungkin kita udah tahu lah, dalam rule of thumb-nya sudah jelas berapa persen dukungan jalan. Namun ada yang paling penting menurut saya dari semuanya. Kalau udah jadi kita mau ngapain? Ini kan semua juga pasti harus berpikir itu juga. Nggak bisa hanya sekedar berpikir, oh bagaimana caranya jadi presiden, jadi wakil presiden. Lalu setelah jadi presiden, calon wakil presiden, setelah jadi presiden dan jadi wakil presiden, lu mau ngapain? Parlemen itu juga harus diamankan. Nggak bisa hanya sekedar duduk di eksekutif, kita menang, lalu pengamanan parlemen kan juga, karena kan suka nggak suka kan sinergisitas antara eksekutif dengan parlemen juga perlu dilihat. Ini yang saya lihat juga, Mbak Nana. Jadi yang tadi apa yang disampaikan Bu Mega sebetulnya bukan sebuah sindiran. Itu adalah bagian dari sebuah bentuk untuk mendorong ataupun ingin mengencourage lah semua partai. Yuk kita sama-sama guyup, kita sama-sama duduk. Kalau ditanya hari ini apakah Golkar bisa bersama-sama dengan PDIP? Bisa. Apakah Golkar bisa bersama-sama dengan Gerindra? Bisa. Lawang kita terkomunikasi kok semuanya. Apakah Golkar bisa sama-sama dengan koalisi Nasdem? Bisa. Semua. Dan apakah Golkar bisa membentuk poros sendiri? Sedang kita inisiasi juga. Opsi poros keempat bersama-sama dengan PAN. Artinya semua potensi, semua kemungkinan masih sangat mungkin di tengah kondisi masih kurang lebih 3 bulan ke depan. Bang Maman, yang saya ingin tanya ya, apakah faktor PDI Perjuangan yang cukup dominan itu membuat Golkar pikir-pikir untuk bisa berkoalisi ataupun bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan? Saya belum pernah ketemu dalam proses komunikasi politik, proses politik yang bisa dominan di Republik Indonesia ini. Nggak ada. Mau PDI itu dia nomor 1, bagaimana caranya PDI mau mendominasi perjalanan politik ke depan? Nggak mungkin. Jadi bukan itu, ya bahwa PDI punya karakteristik sendiri, ya itu wajar-wajar saja. Sendirinya apa? Ya tadi mungkin terkesan dianggap, tadi kan Mbak Nana nanya karakteristik dominan. Tapi nggak mungkin Mbak Nana. Saya kan juga di DPR dengan Bang Fadli. Nggak ada satu keputusan politik yang bisa diambil oleh PDIP sendiri. Itu harus bersama-sama dengan Golkar, harus bersama-sama dengan Gerindra. Itulah tadi saya bilang, yang terakhir, faktor terakhir itu yang paling penting. Setelah jadi, bagaimana kombinasi kabinetnya. Setelah jadi, bagaimana dukungan parlemennya. Jadi nggak bisa juga, bisa tiba-tiba jangan sampai kita sebut ya, si capres nanti presiden A, presiden B terpilih, lalu kalau nggak didukung dengan parlemen yang kuat juga nggak bisa berjalan juga programnya. Tapi kan Golkar meskipun memilih capres yang berbeda, pada akhirnya tetap akan berada di kekuasaan, karena itu kan filosofi Golkar, kekaryaan. Enggak juga. Memang diharapkan kita masuk, karena mungkin hari ini semua dari tahun berapa, dari pemilu selalu berada di lingkaran kekuasaan. Ingat loh sejarah pertama Pak Jokowi terpilih di KMP dulu, tapi kan akhirnya bergabung. Karena apa? Karena memang semua siapapun butuh Golkar untuk menjalankan pemerintahan. Karena yang bisa kerja Golkar. Saya mau tanya ya, kita dapat informasi ini valid sekali bahwa Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto sudah mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi agar Golkar mendukung Mas Ganjar dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Jawaban itu Anda? dari Mbak Nana kali. Nah makanya saya mau tanya, Anda nggak bantah, berarti benar dong. Enggak, saya begini, spekulasi apapun yang namanya orang sudah duduk di etalase publik ya, public figure, siapapun pasti punya spekulasi. Pak Jokowi kasih perintah A, Pak Jokowi kasih perintah B, Pak Jokowi kasih perintah C, semua Setelah ada perintah Pak Jokowi itu kemudian Pak Erlangga datang ke acara puncak peringatan bulan Bung Karno. Biasa, memang kita penting berbangun komunikasi dengan semua partai. Jadi nggak ada perintah itu. Kemarin juga kita komunikasi dengan Pak Prabowo. Lalu jangan sampai nanti kita komunikasi dengan PDI dianggap ada perintah Pak Jokowi. Jadi ini kita juga beberapa waktu yang lalu ada komunikasi. Tapi berarti nggak ada perintah dari Presiden ya? Sampai hari ini saya rasa komunikasinya fine-fine aja dan Pak Jokowi memberikan ruang. Bahwa perintah Pak Jokowi ataupun pilihannya Pak Jokowi menjadi faktor penting bagi Golkar mengambil keputusan? Begini, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa Golkar punya kedaulatan sendiri. Golkar punya mekanisme sendiri dan Golkar juga punya kepentingan untuk survive di 2024. Itu yang pertama. Bahwasanya menjadi penting, menjadi salah satu pertimbangan untuk berdiskusi dengan Pak Jokowi wajib.
Saya sampaikan ya. Berdiskusi dengan Pak Jokowi. Oh iya dong, dia presiden. Mengambil aspirasi Pak Jokowi nggak masalah, tapi keputusan akhirnya tetap di Ketua Umum Anda. Keputusan tetap ada di Partai Golkar. Oke, itu waktu yang akan membuktikan ya. Saya mau ke Kang Bima. Kang Bima, apakah faktor proposal cawapres itu menjadi salah satu faktor penghambat sulitnya negosiasi PAN berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Ya, 2024 ini memang sangat beda dengan 2019. Dan kita nggak mau kembali menjadi bagian yang kalah. PAN ini sudah 2 kali nggak menjadi bagian dari pemenang. Jadi kalau kata ketum kami, kali ini kita harus menang. Masa kalah lagi, itu poin pertama. Poin kedua, melihat dari konstelasi dari survei, kita lihat bahwa yang menentukan betul-betul adalah wapres yang bisa memberikan supporting secara elektoral. Ya, bukan hanya sekedar pemerintahan, tapi ada 3 yang diperhitungkan. 1 menunjang pemenangan, 2 stabilitas pemerintahan, dan perspektif pasca pemerintahan atau suksesi 2029, kan begitu. Nah, karena itu banyak yang dihitung. Jadi saya kira belum tentu bimbang juga ya, tapi memang harus ada kalkulasi yang matang. Dan bagi PAN ketika misalnya disebut nama-nama tertentu untuk posisi wapres, ya tentu bagi kami jadi pertimbangan juga. Karena siapa yang tidak ingin ikut andil atau punya saham dalam koalisi pemerintahan dalam posisi nomor 2. Ya, karena nomor 1 kan sudah ada. Kan Siapa nama cawapres yang bisa mendongkrak suara PAN? Dari bursa yang ada yang memiliki kedekatan dengan kita ya adalah Erick Thohir. Ya, dan itu sudah disuarakan saya kira oleh partai, oleh ketua umum kami ketika bertemu dengan Ibu Mega secara langsung, secara eksplisit begitu ya. Tapi tentu kan ada ruang diskresi, ruang prerogatif dari setiap partai yang kami hargai. Dan itu perlu proses, makanya Ibu Mega kan sampaikan kemudian ya silakan akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan lagi. Dan sekarang dinamika itu yang saya kira sedang terjadi. Tapi preferensi yang tadi Anda katakan ya bahwa setelah pemilu 2014 kalah, 2019 kalah, artinya tidak mengarah ke Pak Prabowo. Atau bagaimana? Ya poinnya kan bukan siapa orangnya, tapi momentumnya sekarang ada di mana, kan begitu ya. Politik itu kan selain kalkulasi yang matang juga menghitung momentumnya seperti apa. Dan bagi kami kita akan melihat betul potensi koalisi yang memungkinkan bagi PAN untuk menjadi bagian dari pemenang gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti siapapun capres yang menerima Erick Thohir disitulah PAN akan berlabuh berkoalisi begitu? Kira-kira skenario-nya adalah bagaimana... Kang Bima malu-malu nih mau ngomong kayaknya. Ya, bagaimana Erick Thohir ya bisa diterima menjadi bagian penting dari koalisi politik Pilpres tadi. Oke, padahal Erick Thohir bukan kader ya. Tapi kenapa nggak memunculkan kader sendiri seperti Ketua Umum Partai? Sebenarnya sama dengan PDI Perjuangan, kan ada yang disebut kader ideologis gitu ya, biologis dan sebagainya gitu. Tapi kan Erick Thohir punya kedekatan yang sangat erat dengan kami, dengan ketua umum kami, kemudian berkegiatan dengan PAN saya kira sudah beberapa tahun terakhir dan memang punya banyak kesamaan dalam hal memandang masa depan Indonesia bersama Erick Thohir. Oke, termasuk membantu pemenangan ataupun logistik pemenangan di PAN ya? Nah itu pun yang harus dihitung. Ya, bagaimana dampak Pilpres terhadap Pileg. Jadi hitungannya ini koalisi mana yang menguntungkan buat partai dalam segi pemenangan pileg kan harus dihitung juga. Oke, jadi dari segi pemenangan pileg itulah ya Pak Erick Thohir membantu. Gak usah malu-malu loh, Bang Kang Bima loh. Soalnya minggu lalu yang menyimpulkan kan Anda, bukan saya. Yang minggu lalu udah dijelaskan juga sama Mas Yoga. Tapi terus kenapa ditanya lagi? Nggak apa-apa, penegasan aja. Berarti semua PAN udah kompak gitu sama Pak Erick. Tapi Kang Bima, saya punya informasi ke Golkar, saya juga punya informasi. Yang kami dapat informasi bahwa Presiden Jokowi sudah memanggil Ketua Umum Anda Pak Zulkifli Hasan dan meminta agar PAN terus saja membawa nama Pak Erick Thohir untuk dijodohkan ke Pak Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya blessingnya Pak Jokowi ini ke PAN itu ke Pak Prabowo. Kalau Golkar diminta ke Pak Ganjar, ke PDI Perjuangan. Ya, kalau disimak dari pernyataan ketum kan jelas ya. Bahwa panglimanya adalah Pak Jokowi. Di lapangan bergerak itu adalah urusan ketua umum partai termasuk Bang Zul kan gitu ya. Nah artinya ada dialog yang intensif, ada komunikasi yang intens, nggak harus dalam bentuk dipanggil saya kira, dalam bentuk WA, dalam bentuk telepon kan juga sangat mungkin terjadi. Dan itu pasti menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, perkembangan survei dan sebagainya. Dan saya kira belum tentu itu ajak gitu ya. Artinya obrolan ketum dengan Pak Jokowi bulan lalu sangat berbeda barangkali ya. Dengan obrolan ketum kami dengan Pak Jokowi minggu depan berdasarkan surveinya Carta Politika kan bisa begitu.
Jadi apapun itu panglimanya adalah Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi ngomong ke Saat ini posisi politik PAN seperti akan itu. begitu. Ada dalam koalisi pemerintahan dan ingin bersama-sama untuk memastikan suksesnya menuju 2024. Lebih ke bawah apa ke Ganjar? Kenapa? Lebih ke Pak Prabowo atau Mas Ganjar? Dalam partai kami, hasil rakernas jelas ada nama Mas Ganjar di situ. Itu clear loh. Oke. Mas Ganjar ada di situ, itu clear. Ada nama Pak Prabowo? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada nama Jadi Prabowo. kalau Presiden maunya ke Pak Prabowo, Ya itu kan hasil rakernas bisa beda ya, bisa direvisi lah ya. Bisa, Hasil apa rakernas yang nggak bisa direvisi. Oke, Ya, oke. di Golkar kan sangat mungkin direvisi Ya, kan semua bisa kan. direvisi partai Iya. itu. Oke, saya mau ke Bang Fadli. Bang Fadli, ini dua partai, Golkar dan juga PAN belum menentukan pilihannya ya. Masih kalkulasinya banyak lah. Kalau PAN kalkulasinya soal posisi cawapres, kalau Golkar tadi kalkulasinya 3 nama itu belum memenuhi preferensi politiknya Golkar gitu. Ini Gerindra bagaimana untuk bisa strateginya menggait? Kalau kita dengarkan katanya Gerindra udah solid nih bersama dengan PKB, bersama dengan Golkar, bersama dengan PAN untuk sama-sama. Ya, kalau saya melihat ya, proses politik yang ada sekarang ini sebuah journey untuk satu tahapan baru dari siklus politik kita di 2024. Gitu. Sehingga pasti perhitungan-perhitungannya harus lebih tajam, harus lebih matang gitu. Dan dalam tradisi kita seringkali juga keputusan itu biasanya diambil agak di ujung-ujung gitu, di akhir. Ya, kalau misalnya di pendaftaran itu September, Oktober ya, saya kira mendekati itu. Bahkan bisa di jam-jam terakhir, di menit-menit terakhir gitu ya. Mengulang 2019 ya? Ya, saya kira itu wajar. Ya, karena masing-masing mempunyai strategi, mempunyai taktik yang perhitungan-perhitungan tadi. Tentu kalau bagi Gerindra, kita sudah solid mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan kami usung, dan sejauh ini komunikasi yang sudah sangat intensif dengan PKB sudah yang paling maju, dan kita juga berharap dukungan dari partai-partai lain yang pasti akan membawa satu suara yang signifikan di dalam pemenangan Pilpres gitu. Dan Pak Prabowo kan sudah teruji ya, seorang yang memilih jalan demokrasi ini. Dan terbukti meskipun kita kurang beruntung di 2019, nah, tetapi tetap dukungan kalau kita lihat hampir di semua survei berada di 3 besar. Ya, seringkali di nomor 1, ya kadang-kadang di nomor lain, ya itu biasa, saya kira itu kan indikator dari suara masyarakat. Saya melihat bahwa kali ini Pak Prabowo mempunyai momentum yang kuat gitu, karena beliau ini adalah pemegang remote control gitu ya. Tidak dibayang-bayangi oleh figur lain, ya sehingga maksudnya tidak dibayang-bayangi oleh figur lain itu gimana, Bang? Maksudnya figur lain itu begini, Maksudnya ketua umum beliau partai. itu ketua umum partai. Oke, tapi balihonya Pak Prabowo di mana-mana sama Pak Jokowi. Oh iya, kalau Pak Itu nggak Jokowi kan dibayang-bayangi Pak Prabowo. bukan kontestan. Oke, oh iya. Penting suaranya Iya, Pak iya. Jokowi bagaimanapun Penting, ya. sebagai incumbent, sebagai presiden, saya kira itu pasti mempunyai faktor yang sangat penting gitu. Dan saya kira ini wajar gitu ya, transisi ini kan memerlukan juga satu kepastian, satu sustainability. Ya mungkin ini yang menjadi faktor yang sekarang dilihat kenapa Pak Prabowo juga terus mendapatkan dukungan di samping platform yang ada. Dan ini kan agak berkesesuaian juga dengan posisi Gerindra yang di semua survei juga berada di dalam 2 besar. Gitu. Oke, kalau PDI Perjuangan terkesan aktif begitu ya, jemput bola sampai mengundang Golkar dan juga PAN, sampai sekjennya PDI Perjuangan Mas Hasto juga ketemu dengan Pak Ketua Umum Golkar dan juga Ketua Umum PAN. Ini Gerindra sejauh mana, sekuat apa ingin mengambil partai-partai ini? Saya kira sangat aktif ya, sangat aktif. Pak Prabowo sangat aktif bertemu dengan ketua-ketua umum partai, dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulkifli Hasan. Dan beliau orangnya saya kira bisa kita lihat sendirilah, berjiwa besar, humble gitu ya. Mau mendatangi, bahkan kalau kita lihat ya sudah matang secara politik, sudah sangat matang dan sangat mapan gitu. Kita ini membutuhkan sekarang pemimpin ke depan yang punya wisdom gitu ya. Jadi kalau tadi ada sindiran-sindiran yang kita anggap saja itu hiburan politik lah ya. Oke, nanti saya bahas sindirannya di segmen berikutnya. Kita anggap yang paling penting ke depan ini harus pemimpin yang punya wisdom, punya kebijakan, kebijaksanaan, karena kita ini negara yang berbeda-beda dari berbagai macam suku dan lain-lainnya. Jadi kita nggak bisa take it for granted lagi.
supaya negara kita ini tidak pecah gitu, harus bersatu untuk membangun kira-kira gitu. Iya, tadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Gimana caranya Gerindra jemput bola, aktif mengajak partai-partai saya kira ini? Namanya Pak Prabowo nggak ada loh dalam hasil keputusan Rakernasnya PAN. Itu kan keputusan itu sudah beberapa waktu yang lalu. Tapi belakangan kan sangat intensif juga pertemuan-pertemuan dengan PAN, dengan Golkar, dengan kalau PKB kan memang sudah rutin gitu ya. Dan juga dengan partai-partai lain yang belum memutuskan secara resmi. Dan saya kira memang belum terlalu banyak partai yang memutuskan secara formal gitu, secara resmi. Karena kan ujung keputusan itu nanti tanda tangan ketua umum dan sekjen di KPU, kira-kira begitulah ya. Jadi Anda merasa bahwa nanti di ujung semuanya bisa mendukung Pak Prabowo? Ya kita berharap tentu begitu. Bagi kami di Gerindra, dukungan dari manapun, apalagi dari partai-partai yang selama ini bekerja sama, partai-partai besar, ini pasti akan membuat kita jauh lebih kokoh, lebih kuat bersama-sama. Persoalannya adalah Golkar dan juga PAN membawa proposal yang sama, proposal cawapres. Bagaimana kemudian Gerindra mempertemukan kepentingan dua partai ini? Apalagi ada kepentingannya PKB yang di awal sudah bikin piagam perjanjian. Ya itu kan sama seninya Gerindra. politik, pasti akan dikomunikasikan ya, the art of the possible gitu ya. Jadi Semuanya pasti piagamnya bisa ada. dibicarakan juga? Artinya pasti semuanya akan dibicarakan bersama-sama. Ya tidak ada yang dilewatkan gitu ya. Dan pasti akan pada titik tertentu akan menemukan satu kesepahaman, kesepakatan gitu ya. Kita tidak tahu apa hasilnya. Tetapi itulah sesuatu yang menarik dari politik gitu. Yaitu semuanya serba mungkin. Mas Toto, apa yang Anda analisa ataupun Anda lihat kenapa partai-partai sebesar Golkar dan juga PAN belum juga menentukan pilihan? Jadi mau ke Mas Ganjar masih ragu, mau ke Pak Prabowo juga masih ragu. Gitu. Apa yang Anda lihat? Kenapa partai-partai itu begitu, Mas? Karena partai-partai ini sedang memilih menjadi followers, Nana. Berbeda kalau mereka berbicara kepastian kapan kadernya yang surveinya memang mumpuni dideklarasikan. Itu dengan mudah terjadi pada PD Perjuangan, dengan mudah terjadi pada Gerindra. Ini kan berharap masuk pada sosok capres menjadi ban serep dalam sistem presidensial, belum tentu diterima juga. Tentu saja akan ada perhitungan yang harus jauh lebih matang. Yang kedua kita harus akui juga loh, sebenarnya perbincangan dan pertanyaan ini terlalu dini. Kita kan tidak 2 minggu lagi sedang mendaftar di KPU, kita bicara 4 bulan setengah lagi bahkan. Dan dalam apa yang kita sebut open election, ketika incumbent tidak bisa maju kembali, kecenderungan itu akan menjadi lebih complicated. Karena pertarungan lebih terdiversifikasi, cenderung lebih ketat, dan dalam pertarungan yang lebih ketat, harga seorang wapres akan lebih mahal. Pada titik itulah kesepakatan lebih sulit untuk tercipta juga. Nah yang menarik sebenarnya begini Nana. Tadi saya menangkap seakan-akan ada kesan pemilu 2024 ini, incumbentnya tidak bisa maju kembali, tapi ada kesan, kalau saya tangkap Nana menganggap ada pengaruh besar dari seorang Nah itu Jokowi. memang pengaruh besar ada istilah perintah, memanggil, mengarahkan begitu kan. Kita harus melihat ini dari dua kacamata. Ada yang mungkin melihat dengan logika linier, Jokowi dengan kepuasan publik yang tinggi akan punya pengaruh sangat besar dan bisa menentukan segalanya. Seakan-akan Pak Erlangga baru keluar dari istana, wah berarti Pak Erlangga Ganjar apa Prabowo nih, kira-kira gitu kan. Bang Zul baru dipanggil, sebenarnya jangan-jangan ngomong garam gitu ya. Tapi kemudian, oh jangan-jangan pindah lagi nih ke Ganjar. Ketika perubahannya terlalu cepat, ketika banyak sekali spekulasi, dulu kita menduga PAN pasti ke Ganjar. Sekarang kecenderungan orang menganggap PAN lebih mengarah ke Pak Prabowo. Tafsir mengenai Golkar juga berbeda-beda. Bisa jadi jangan-jangan terlalu cepat perubahan ini, jangan-jangan Jokowi yang sedang bingung. Jadi presiden sehingga yang dalam lagi bingung. kebingungan itu terjadi dinamisasi yang luar biasa. Presiden bingung kenapa Mas Toto? Kenapa harus bingung presiden? Apapun itu buat seorang presiden yang nanti tetap akan pensiun, fakta politiknya adalah dia tetap tidak lagi berkuasa. Bukan ketua umum partai lagi ya. Dan ketika berbicara mengenai meneruskan legacy atau harus memilih, misalnya kita berasumsi jagoannya ada Ganjar, ada Prabowo. Saya meyakini tidak mungkin presiden akan menentukan satu nama calon. Karena ketika dia menentukan nama calon, satu saja. Detik itu juga dia akan meruntuhkan soliditas koalisi yang sekarang masih terbangun dengan kekuatan 80%. Ketika soliditas koalisinya kemudian terganggu, pada titik itu juga kepuasan publiknya berpotensi terganggu. Pada titik itu pula potensi terjadi lame duck government. Ketika dia sudah menjadi lame duck, dia tidak bisa menjadi kingmaker sama sekali. Itu yang menurut saya harus dilihat dari kacamata yang berbeda juga.
Saya menduga poco-poco yang sedang terjadi saat ini adalah upaya presiden untuk menjaga keseimbangan saja, bukan sedang menentukan menjadi seorang sutradara siapa yang harus menjadi pemenang. Menjaga keseimbangan mungkin memberikan saran kepada Pak Zulkifli Hasan arahnya kemana, memberikan saran kepada Pak Erlangga Hartarto arahnya kemana, itu bisa juga ya Mas Soto. Jangan dijawab dulu, kita harus jeda, jangan kemana, tetap bersama kami di Political Show.